lewatkan hari di dalam mimpiku. Seandainya mungkin ku mampu terbang ke awan, detik ini juga ku akan melayang ke sana. Kan ku bawa pulang diriku yang selalu ku sayang. Bersama berdua kita bahagia. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Kasih, percayalah kepada diriku. Hidup hatiku hanya untukmu. Seandainya mungkin ku mampu terbang ke awan, detik ini juga ku akan melayang ke sana. Kan ku bawa pulang diriku yang selalu ku sayang. Bersama berdua kita bahagia. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Kasih, percayalah kepada diriku. Hidup matiku hanya untukmu. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Kasih, percayalah kepada diriku. Hidup matiku hanya untukmu. Halo semuanya dan salam Indonesia. Apa kabar pemirsa? Senang sekali. Kali ini saya kembali menyapa Anda bersama dengan teman saya yang luar biasa hari ini ya. Iya. Ada Mas Novi Kalur dan Ica Dewi di program Arji Aspirasi Rakyat Jogja. Istimewa tentunya. Ya sudah pasti. Ini Mas, kayak ya dong, topiku ini lebar banget loh. apanya? Ini Biar nggak kena hujan gitu. biar nggak kena hujan, nggak kena silau matahari, karena sunscreen aja udah nggak cukup Buat Mas. sekalian dipasangi talang loh, grojokan dikit loh. Oh iya. Wong kita tuh jenis salah kostum loh, iki jenis Oh iki. salah kostum loh. Lah ini kan temanya masalah bencana, kostumnya koboi iki lho. Ya apa? Kostumnya kok anak sapi kan ya mungkin toh. Anak sapi. Kok iki apa? Kau. Oh iya. Anak iki, Bener, Mas sapi. Boy iki anak atau anak Oh, sapi? anak sapi. Kudune dhewe kostumnya itu pakai baju Harusnya apa? tim SAR, BPBD. Oh, iya. Linggo orang ini. Terus? Linggo dragbar. Orang dragbar Oleh ngerti? rak aku. Eh? Oleh rak aku prakteknya.
Ya nggak usah dipraktekin, seharusnya tadi gitu loh. Seharusnya, oh. Bisa, kita ganti dulu apa gimana? Ya jangan, waktunya ya nggak nyumpah. Nggak apa-apa, pemirsa sabar kok. Aku ya nggak sabar, suka kepengen berdialog dengan beliau-beliaunya ya. Siapa Mas? Hari ini kita mau bahas apa toh? Nah, sekarang hari ini kita akan bahas peran strategis pemerintah dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Ini yang penting. Bencana ini apa ya? Akhir bulan, akhir tahun Rano Job itu juga bencana buat aku, Mas. Nah, buat kamu, kalau aku kan nggak, aku selalu ada. Selalu ada ya? Aku selalu ada. Apapun usahaku pasti akan mendapatkan hasil gitu loh. Nah, di DIY ini bencana ini yang di bulan-bulan akhir tahun ini yang mungkin masih akan muncul resikonya apa ya, Mas? Loh, yang jelas sudah pasti banyak sekali di medsos itu banjir, itu sudah pasti. Mas. Karena apa? Karena sudah dengan musim hujan, tanah longsor. Ya, kemudian ada juga itu nanti yang belum lama ini juga ada erupsi Merapi, itu juga ada. Bukan yang lain juga ada. Makanya yang perlu kita pertimbangkan dan kita perlu pemikiran yang matang. Jangan sampai nanti begitu kejadian baru kita bingung. Ya makanya itu. Karena kalau kita tahu akhir tahun itu banyak identik dengan hujan. Hujan itu pasti ada bencana tanah longsor, kemudian juga ada banjir. Yang lebih mengejutkan itu juga ada penyakit-penyakit. Penyakit apa aja tuh, Mas? Loh, itu demam berdarah itu kan seharusnya kan harus kita antisipasi. Iya ya. Makanya itu. Demam berdarah. Makanya itu. Makanya apa? Makanya, yang jelas toh, Mas. Makanya kita harus antisipasi sejak dini, Isa. Kamu kok dari tadi kok Salim dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Hanya memancing erosiku loh kamu itu. Harus bisa mitigasi, Mas. Dengan partner-partner yang suka usil. Makanya ini kalau mau nanya langsung sama beliau-beliau tamu kita aja, Mas, ya kan? Daripada nggak jelas, ini sudah saya hadirkan loh. Ini orang-orang penting yang rawuh hari ini akan bahas bagaimana strategi dari pemerintah dalam mitigasi penanggulangan bencana. Nah, ini yang di dekat saya ini dari Komisi A DPRD DIY ada Bapak Dirajut Sukasworo. Apa kabar, Bapak? Baik. Tangguh siap siaga pokoknya, Bapak. Salam tangguh. Wah, luar biasa. Belum udah tangguh dulu, Mas. Biasanya itu kalau yang ngapunten kalau man asmo atau nama Rajut itu dari India ya. Oh iya. Rajut Singh, Binder Singh gitu. Bapak bisa nyanyi lagu India juga? Mei. Bapak jangan lucu-lucu, Pak. Nanti kasihan Mas Novi digantiin nanti. Ya enggak lah, kalau India tuh memang saya tuh harus belajar India. Oh iya. Tumpak seair, yumus kure bisa saya tuh. Aku 3 tahun di India kok. Ngapa Mas nih kono? Jual cilok. Ora apa-apa. Sik penting kan Neng luar negeri bisa pamer dulu. Nah, kita juga bersama satu lagi di sampingnya Pak Rajut tadi, ini ada staf ahli Bupati bidang politik, hukum dan pemerintahan Kabupaten Bantul. Ada Bapak Gunawan Budi Santoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh juga Pak Gunawan. Salam tangguh. Wah, betul sekali. Berguna dan menawan, Pak Gunawan. Oh, iya. Makanya jadi staf ahli. Nek orang berguna, orang menawan, orang jadi staf ahli, Mas. Ya, semuanya tergantung dengan SDM. Oh gitu. Dari SDM. Nek yang ujung sana, yang oren-oren. Loh, sudah kelihatan beliau gagah, tangguh ya, sudah kelihatan tuh beliau itu kita lihat dari bodinya, dari posturnya. Wah, pose Pak. Waduh. Itu pasti hubungannya beliau tuh dengan BPBD. Oh ya. Dia adalah Bapak AK Luk Firmansyah sebagai operator Pusdalop BPBD Kabupaten Bantul. Iya, Pak Aka gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tangguh selalu pokoknya ya. Tangguh kayak AK itu kan jenis pistol tuh AK-12 itu kan. Bapak Aka berapa, Pak? Akademi. Akademi dangdut malahannya. Nah, ini terkait dengan peran strategis pemerintah. Sebenarnya kalau terkait dengan mitigasi, kemudian juga terkait dengan kebijakan. Nah, saya ini ke wakilnya rakyat dulu ya, Thomas. Ya jelas nih ya. Sebenarnya urgensinya seperti apa toh Pak ini untuk peningkatan kebijakan mitigasi bencana di DIY itu seperti apa, Pak? Ya, jadi gini ya, untuk DIY ini apalagi saat ini kan mungkin sering terdengar megatrust gitu ya. Nah, itu kan itu yang perlu kita konsentrasi di DIY. Jadi di DIY itu ada 12 kategori bencana yang ada. Cuman yang lebih ngetren itu kan ada megatrust, kemudian ada megatrust itu karena kita di sesar opak ya, ada gempa bumi yang bisa sampai 9 skala Richter. Kemudian ini yang sekarang baru naik daun ini, Merapi yang tak pernah ingkar janji. Ya, itu sudah mulai
mengeluarkan lavanya, jangan sampai nanti ketularan saudaranya yang di Jawa Timur itu tahu-tahu meletus itu. Jadi kita harus bisa memitigasi itu semua. Kemudian yang dalam jangka dekat ini kita kan sudah di musim hujan yang memang intensitasnya cukup tinggi. Jadi kita juga Pemda DIY juga perlu memitigasi itu semua, jangan sampai terjadi banjir yang kita tidak siap karena permasalahan teknis. Kemudian keterkaitan dengan itu kami yang dari legislatif, dari Komisi A, kami sudah mulai turun melakukan penganggaran edukasi untuk edukasi masyarakat. Jadi kami melakukan sosialisasi bagaimana penanggulangan untuk memitigasi bencana itu. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Upaya sudah dilakukan juga ya, terutama terkait dengan sosialisasi itu sangat penting Bapak ya, dan harus terus dilakukan berulang, karena kalau sekali nanti kalau beberapa periode nggak diprakteknya lupa ya Thomas. Biasanya kan masalah itu begitu nggak terjadi itu lengah. Kan Pak Anggit aja kalau walaupun kita harapannya kan, memang semoga nggak terjadi. Iya, mudah-mudahan kita kan selalu berdoa gitu. Tapi kan kita nggak bisa menebak alam nggak Pak Anggit, alam bisa Pak Anggit Pak Anggit. Cuman kita juga ada kendala di provinsi itu kaitan memitigasi itu, apalagi ini di era pemerintahan sekarang kan ada pemangkasan anggaran besar. Jadi padahal anggaran untuk kebencanaan itu kan biasanya di BTT, kemudian sekarang ada pemangkasan, dengan sendirinya itu anggaran turun. Nah itu yang kita coba, nanti kita koordinasi dengan pemerintah daerah, anggaran itu tetap nanti seumpama. Tapi kita tidak berharap ya semua terjadi bencana itu tetap kita siap untuk itu. Kemudian kita juga fokus untuk memitigasi itu, anggaran itu tidak hanya, kalau biasanya itu kan untuk penanggulangan anggaran BTT itu digunakan untuk anggaran pasca bencana, jadi untuk rehabilitasi dan sebagainya. Tapi untuk penanggulangannya itu terkadang sok disepeleki sama pemerintah daerah lah. Kita mengupayakan kepada pemerintah di anggaran 2026 itu untuk edukasi anggaran-anggaran yang pencegahan pra bencana itu tetap harus ada. Benar kan? Iya. Bencana jangankan alam, masalah anggaran juga kena bencana, ini anggarannya menurun juga bencana juga itu. Nanti kalau banyak sosialisasinya bencananya berkurang. Nah, iya, kan? Iya, harapannya betul seperti itu. Kalau kebijakannya di Bantul seperti apa Pak Gunawan? Jadi begini, kalau Bantul ini berusaha untuk merubah paradigma ya. Jadi tidak, penanganan bencana ini tidak hanya berkaitan dengan konsep penanganan pada saat gawat darurat saja gitu. Tapi seperti penjelasan yang dikatakan tadi, soal mitigasi ini menjadi penting gitu. Karena mitigasi itu ada 3 konsep sebenarnya. Satu untuk kaitannya pencegahan bencana, kemudian yang kedua perlindungan, kemudian yang ketiga adalah kesiapsiagaan. Jadi di 3 konsep inilah yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul berkaitan dengan masalah paradigma kebencanaan. Oke, nah ini sekarang kita ke Pak Aka yang langsung teknis di lapangannya seperti apa ya kan. Ini di akhir tahun ini pokoknya begitu masuk Oktober, November, Desember itu kondisi iklim, cuaca secara umum dan mungkin resiko bencana apa yang mungkin terjadi terutama kalau di Bantul ini Pak? Terima kasih. Jadi kalau di Bantul berdasarkan kajian risiko yang terbaru Pak. Jadi di Bantul ada 11, kalau di DIY ada 12 atau 13 ya. Di Bantul sendiri sudah ada 11 potensi ancaman. Jadi cukup komplit gitu ya. Kalau Merapi ada di Bantul mungkin juga 12 gitu ya. Jadi 12 ya. Tentunya Merapi punya Sleman gitu ya. Jadi Bantul itu ada gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran, tanah longsor, epidemi wabah penyakit, kegagalan teknologi, likuifaksi. Ancaman ini hampir setiap saat mengancam di wilayah Bantul. Tentunya ini merupakan sebuah tantangan juga bagi kami yang organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan kebencanaan untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kuncinya adalah di upaya mitigasi ya. Jadi upaya mitigasi pengurangan risiko bencana yang sebetulnya kalau dilakukan itu tidak harus dari skup atau rumahnya yang paling besar, tapi justru malah dari lingkup paling kecil yaitu keluarga. Nah, ini yang baru disiapkan di Bantul. Menyiapkan gerakan yang namanya gerakan keluarga si Tatang. Jadi keluarga si Tatang itu buatan kakean utang buatan, tapi keluarga siap, tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Nah, detailnya seperti apa kita jeda dulu nanti boleh nanti ditanyakan. Kita akan jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa.
Nah, balik lagi di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Sampai apa tadi, Mas? Saya keluarga Tatang tadi loh. Warga Tatang Nah, kan, rangkaian utang. Ya bukan, itu yang tahu lebih tahu beliau. Kita mendekat aja kok, nggak bikin persepsi sendiri. Lah tadi aku terakhir dengarnya utang-utang gitu Bukan itu, Nah, begini loh, keluarga Tatang itu kalau kita memang belum paham, kita tanyakan kepada beliau, sama Pak Aka Pak aja. Aka, istilah Oh Pak ya Aka udah, dulu. kita kembali ke Pak Aka lagi ya pemirsa, monggo Pak Aka. Jadi di Bantul ini ada sebuah gerakan namanya Gerakan Keluarga Si Tatang. Jadi ada 10, 4, 6 langkah untuk menjadi sebuah keluarga yang siap, tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Utamanya adalah di fase siap. Ibaratnya kalau kita mau piknik itu kan utang oke banget itu kan, golek jajanan banyak banget. Nah, ini persiapannya jauh-jauh itu harus disiapkan. Kalau kita sering mabuk ya berarti minum obat anti mabuk. Biasanya ibu-ibu ya itu gitu ngetel-ngetel kresek bentuk segitiga itu ya. Jadi Ini kayak anget-anget gitu ya, diangkat. gitu ya. Nah, di fase prabencana inilah kemudian harus disiapkan, mulai dari mengenali potensi ancaman bencana di lingkungan rumah tinggalnya, memiliki kemampuan belajar ilmu pertolongan pertama, punya jalur evakuasi titik kumpulnya, kemudian menyepakati bunyi atau tanda sirine yang ada di wilayahnya. Dan banyak banget, ya 10. Nah, tak bacakan bisa 1 jam pelajaran nih nanti. Nah, jadi boleh 2 SKS ya Pak 2 ya? SKS gitu ya. Tapi ini yang kemudian perlu kita siapkan di lingkup paling kecil ya, karena berdasarkan penelitian di Jepang Bapak Ibu, bahwa di Jepang saya yang negaranya itu sudah maju, ternyata orang yang selamat dalam peristiwa kedaratan itu justru karena kemampuan dirinya sendiri. Ya, ditolong oleh tim SAR, tim rescue itu persentasenya kecil. Tapi kalau dikuatkan dari sisi pribadinya dulu, kemudian keluarganya, lalu masyarakat di lingkungan sekitar, ini justru menjadi kunci utama dalam penyelamatan dan upaya pengurangan bencana itu dimulai dari lingkup yang paling kecil. Apapun itu ya, termasuk permasalahan sampah ya Pak Gun ya, itu ternyata ya dari pengelolaan sampah di lingkup keluarga itu nanti bisa mewujudkan RT tangguh bencana, dusun tangguh bencana, kelurahan tangguh bencana hingga sampai kabupaten atau bahkan sampai provinsinya. Dan di Bantul ini alhamdulillah dari 75 kelurahan sudah ada 50 kelurahan yang menyandang predikat desa tangguh bencana. Kalau terkait dengan sosialisasi ke keluarga tentunya tadi bersama dengan DPRD di Bantul ya, khususnya kalau kami di Bantul itu juga secara masif dilaksanakan. Dan ini menjadi PR bagi kami bagaimana menangguhkan seluruh keluarga di Bantul untuk menghadapi 11 potensi ancaman bencana yang ada di wilayah Bantul. Kalau sosialisasi sudah rutin dilakukan, berarti itu sudah nggak ada hambatan lagi, informasi sudah jelas dipahami masyarakat ya Pak Aka? Ya tentunya kalau terkait dengan sosialisasi itu kan selalu dimutakhirkan ya informasinya. Sebagai contoh, kalau kita dulu merujuk informasi gempa itu dari Pusgen gitu ya, Pusat Studi Gempa Nasional 2017, ternyata baru tahun 2025 kemarin ada terbitan baru bahwa di wilayah DIY ternyata yang kita kenal ada sesar opak gitu ya. Ternyata tidak hanya itu, di wilayah DIY saja ada sesar opak, ada sesar yang baru yang kemarin dirilis, ada sesar Mataram gitu ya. Kemudian di selatan Pulau Jawa ini ada subduksi lempeng Indo-Australia Eurasia itu ya, yang kita kenal sebagai kawasan megatrust. Nah, ini yang kemudian perlu kita mutakhirkan secara berkala bagi masyarakat di Bantul khususnya kalau kami, sehingga ini yang ketika sudah disadari terkait dengan ancamannya, masyarakat akan dapat melakukan mitigasi berdasarkan ancaman yang ada di wilayahnya. Oke, ini di Bantul sudah cerita juga ini seperti apa. Kita kembali ke Pak Rajut lagi, Bapak. Kalau di provinsi ini berarti kemudian koordinasi dengan kabupaten kota seperti apa dan evaluasi monitoringnya juga Pak dari program-program, serapan anggaran dan sebagainya. Ya, jadi kita setiap tahun kita memang ada koordinasi ya lintas BPPD, dan kami yang dari anggota legislatif dari DPRD kebetulan kalau BPPD itu mitra Komisi A, kami selalu monitoring, kami turun ke bawah. Kenapa kami mengajak kawan-kawan yang dari Bantul? Karena kebetulan saya juga domisili di Bantul, jadi dan fenomena megatrust itulah yang kita melihat kesiapan dari Bantul juga sudah disiapkan, karena itu bukan sesuatu yang istilahnya ngarang atau hanya cerita, tapi itu memang secara sains itu bisa dibuktikan kan gitu ya. Jadi itu makanya kami ngajak beliau agar kedepannya nanti
persiapan untuk mitigasi bencana kalau itu seumpama terjadi, karena itu yang akan terdampak sangat luas kan di kawasan pantai ya, tsunami, gempa dengan 9 skala Richter, dan kebetulan Bantul pernah mengalami di tahun 2006 di 2006, jadi itu semoga 2026 tidak ini saya salah ngomong nanti. Di 2000. Nah, apalagi itu sudah 20 tahun, itu jangan sampai ada peringatan nanti di bulan Mei ya, itu kalau tahun kemarin. Nah itu jadi itu yang apa, dan kesiapan kami, kita selalu koordinasi, kita selalu ke BPBD, dan juga apa ya, kita penguatan regulasinya agar bisa sejalan antara pemerintah provinsi, BPBD provinsi melalui Perdanya nomor 8 tahun 2010 yang diperkuat Perda nomor 13 tahun 2015, itu agar juga bisa sejalan dengan nanti perda yang diterapkan di regulasi di pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Dan ke depan kami juga mungkin sebagai informasi dari BPBD, kami akan membuat perda baru regulasi yang tahun kan sudah dari 2015 sampai sekarang kan sudah ya berapa tahun ya, sudah hampir 10 tahun. Sudah perlu banyak update ya Pak. Perlu banyak harus kita update di beberapa sisi, terutama penguatan sisi relawan kalau kami fokusnya. Jadi selama ini relawan yang sudah terbentuk baik di tingkat kelurahan itu terkadang hanya kayak formalitas gitu. Kemarin pas masa pandemi Covid itu kan banyak sekali relawan-relawan, tapi setelah selesai dibiarkan. Jadi kita tidak ada pembinaan rutin. Jadi kalau sewaktu bencana itu kan bisa, mereka tidak siap, hanya sekedar nama gitu. Saya kira itu. Itu kalau koordinasi pada pihak terkait sudah dirasakan Pak? Katakanlah sama anggota BPBD itu apakah sudah dilaksanakan untuk koordinasi untuk menanggulangi bencana gini Pak? Kita kalau kita sebagai anggota legislatif kita kan memantau koordinasinya kan antar instansi BPBD provinsi dengan BPBD kabupaten. Kemudian kami yang mengawasi. Jadi kami datang ke BPBD kabupaten untuk melihat kesiapan itu, koordinasinya semacam itu yang sudah kami lakukan. Iya, ini intens berarti ya untuk partner instan ya, lebih banyak sekali ya. Iya, betul sekali. Ini kalau terkait dengan relawan yang tadi Bapak sampaikan ini, relawan kan perlu ada update juga. Selain ada update mungkin terkait dengan kebencanaan yang sekarang, resiko yang mungkin terjadi. Kalau terkait dengan payung hukum yang bisa melindungi relawan juga pada saat mereka bergerak, itu sudah ada belum Bapak? Kalau di Perda nomor 13 tahun 2015 itu memang sudah ada payung hukumnya, tapi memang belum kuat. Jadi selama ini yang ada di relawan itu hanya ada di jaminan asuransi ketenagaan kerjaan, ya itu pun hanya dibatasi karena keuangan yang terbatas hanya 10 setiap kelurahan. Relawan yang biasanya rata-rata 10 lah, bahkan ada yang tidak ada, dan usianya pun terkendala kalau sudah lebih dari 60 nggak bisa itu karena asuransi tidak tercover ya? Tidak tercover lah. Itu kita mulai merubah paradigma itu bagaimana nanti peran pemerintah daerah, peran kita sebagai pemerintah daerah provinsi, peran pemerintah daerah kabupaten bisa nguwongke para relawan itu. Dan kemudian fungsinya juga bisa lebih difungsikan, karena sekarang ini kan ada relawan Tagana, ada FWRB, tapi personilnya dengan banyak nama itu orang-orangnya juga sama. Gitu. Jadi mereka itu setelah kami turun ke lapangan ke desa. Karena mungkin yang punya panggilan jiwa ya memang orang-orang tersebut Bapak. Itu kami punya inisiatif, kenapa kita persempit relawan itu ya 1-2 nama saja, tetapi kita optimalkan. Dan ada perhatian khusus dari peran pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk memperhatikan para relawan itu. Iya. Kira itu. Lebih lanjut mungkin Pak Gunawan bisa menyampaikan kalau di Bantul seperti apa Pak? Ya, jadi begini, katanya dengan mitigasi yang ada di Bantul ya, kan kita berbicara paradigmanya tidak hanya masalah kegawat darurat tadi, tapi soal mitigasi. Jadi policy Bantul bagaimana membangun mitigasi itu berbase community. Jadi kita tadi kalau di BPBD itu ada kampung tangguh bencana, kalau di sisi yang lain dengan base community ini diinisiasi oleh pemerintah kelurahan beserta instansi terkait itu membentuk namanya Kampung Siaga Bencana. Kampung Siaga KSB, Bencana. Ya. Di situ kemudian melakukan konsolidasi di internal KSB itu dengan berbagai relawan tadi yang kita sampaikan dalam rangka untuk upaya membangun jejaring, kemudian juga melakukan upaya peningkatan kapasitas dari masyarakat termasuk keluarga tadi dalam kesiapsiagaan kebencanaan,
plus juga mereka melakukan mitigasi terhadap siapa sih yang paling terdampak tatkala terjadi bencana. Jadi perempuan, isu perempuan, kemudian Anak-anak, kemudian lansia, ya. ini menjadi salah satu segmen yang menjadi perhatian bagi kampung siaga bencana tadi tatkala kemudian terjadi kasus-kasus kebencanaan. Kira-kira seperti itu. Oke. Masih ada kendala apa Pak yang dialami kalau menurut Bapak yang di Kabupaten Bantul itu terkait dengan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat juga? Ya, yang paling mendasar adalah menyangkut kesadaran sebenarnya. Jadi kesadaran bahwa hal-hal kecil itu sebenarnya bisa menimbulkan bencana loh. Misalnya masalah membuang sampah saja. Gitu loh. Mestinya kan membuang sampah itu pada tempatnya, dipilah dan sebagainya, sehingga proses sampah itu tidak terbuang kemana-mana gitu loh, ke selokan atau ke sungai yang itu bisa menghambat aliran sungai gitu loh. Kasus di tahun 2024 ketika musim hujan seperti ini, jadi case-case yang ada di Imogiri ini kasusnya adalah sebuah sungai itu pengendapannya terlalu tinggi, sehingga tidak mampu menampung aliran air yang itu kebanyakan juga karena dampak-dampak dari pembuangan sampah di sungai yang terlalu banyak. Nah, kesadaran-kesadaran kecil ini sebenarnya yang memang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, karena untuk menciptakan habit bagi warga masyarakat agar mereka bisa sadar bahwa ini berdampak loh terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan, ini menjadi tantangan tersendiri. Itu yang paling berat di situ. Oke. Pak Aka, ini kan kembali di masalah Bantul ya Bapak ya, karena memang ketugasan Bapak kan di sana bersama dengan Pak Gunawan juga. Kalau tadi diantaranya terkait dengan kesadaran dari masyarakat, tiap-tiap individu sendiri gitu. Sebenarnya kalau yang masuk nanti akan bisa masuk ke resiko bencana itu apa aja sih Pak? Mungkin banyak masyarakat yang belum paham bencana ini opo toh. Iki nek udan deres, mungkin ono banjir itu saja, atau ada yang lain yang mungkin masyarakat perlu untuk memahami juga. Ya, jadi terkait dengan fase siap tadi yang disampaikan di Gerakan Keluarga Sehat, di fase siap itu memang paling mendasar adalah ketika mengenali dan memahami. Tidak hanya kenal tapi harus paham. Karena setiap ancaman bencana itu punya karakteristiknya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, sehingga bencana pun ancaman ini harus kita kenali karakteristiknya. Sebagai contoh yang saya sebutkan Pak Gun tadi di wilayah Imogiri itu kan Kali Caleng gitu ya. Itu hujan berapa lama yang kemudian menyebabkan air itu sudah mulai naik. Masyarakat harus pakai ilmu lama nih, ilmu Titan. Ya, ilmu Titan harus kita pakai. Banjir ketinggian berapa, ini durasinya berapa jam. Berapa jam ketinggian sekian. Sampai nanti banjir melanda di wilayahnya masing-masing itu sejauh mana. Nah, ini harus dititeni. Ketika ini sudah dipahami, tentunya masyarakat akan melakukan upaya yang sesuai dengan ancamannya. Sebagai contoh lain, ketika wilayah kita ini punya sumber-sumber gempa yang ada di sekitar kita, contohnya adalah sesar opak, subduksi lempeng, kemudian ada yang terbaru sesar Mataram itu yang baru dirilis kemarin. Ketika kita tahu sejarah kejadian gempa bumi, ya barangkali kita lebih siap lagi. Tidak seperti 2006 kita semua kaget ya, sak Bantul, sak DIY, sak Jawa Tengah itu semuanya kaget bahwa pernah terjadi gempa besar di wilayah kita. Padahal dulu ternyata berdasarkan informasi sejarah itu catatan, di tahun 1943 pun pernah terjadi gempa besar. Bahkan kalau kita melihat Tugu Jogja itu kan direnovasi gitu ya. Yang aslinya itu adalah Tugu Golong Gilik. Ini sangat erat sekali dengan peristiwa gempa besar di tahun 1867. Rusak itu karena gempa bumi. Dan kenapa kok kemudian informasi semacam ini tidak diteruskan kepada generasi berikutnya? Ya, makanya kalau sekarang sudah mengenali, memahami potensi ancaman bencana, maka bisa melakukan upaya mitigasi. Membuat sebuah budaya gitu ya, budaya sadar bencana yang diawali dari sejak dini. Bahkan kami di Bantul sudah ada sekretariat bersama ya Pak terkait dengan pembinaan bagi satuan pendidikan. Jadi di Bantul sudah ada sekretariat bersama satuan pendidikan aman bencana. Mulai dari PAUD formal, non formal, SD, SMP, bahkan yang kewenangannya di SMA itu ya, itu diajarkan bagaimana menyiapkan upaya mitigasi. SOP-nya kalau darurat itu bagaimana? Nek ono kobongan bagaimana? Kudu kepiye. Bahkan sampai hal yang terkecil seperti kebiasaan kita di rumah pun ketika
ngecas HP, duwe HP 5 gitu kan, siji nggo sapa, siji nggo anune, siji nggo liyane gitu kan. Nah, ini Ya anune iki. ini ngecas HP Oh, pun Pak Aka gitu ya? ini harus apa namanya? Aware bahwa ternyata ngecas HP hanya sekedar charger nyolok saja bisa menyebabkan kebakaran. Nah, ini kalau sudah selesai ya dibiasakan dilepas gitu. Dan kejadian di Bantul paling banyak itu penyebab kebakaran itu kalau kita sudah paham semua ternyata Sebentar, karena Pak, sebentar, kelalaian. Pak. Oh iya Sebentar, Pak. sebentar. Wah, oke banget ya. Kerucut deh. Jangan kamu Jabul dulu kebakar nanti kalau biar ditutupkan dulu, ditutupkan ke apa? Aben penasaran sama pemirsa. Harus semangat-semangatnya kasih. Iya, justru ya kan. Ya kok ben lali Pak Aka. Apa ya tadi ya Mbak ya? Semua dilelali lho kita kono Malah lali. Oh. Mas Novi mau pas turun ini studio wis cabut turun chargerane. Wah, kok cabut nang ngene listrik kayak mati kok piye. Terus tak cabut mati dhewe mau ki giliran ngerti lah. Walah Mas mesake. Ya wis kita jeda dulu ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana loh. Nanti kita akan lanjut lagi tentunya masih di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini. Oh, kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Kau takkan percaya, kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini.
seorang. Kaulah segalanya untukku. Kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Ya, karena pemirsa adalah segalanya bagi kita, jadi pemirsa juga jangan kemana-mana ya. You Karena are Arji, everything for me. You are my everything. Oh, Tuh, bukan itu, salah. bukan. Itu Iya, makanya Mas. lagu tuh kalau biar dikenal di luar negeri harus pakai bahasa luar Bahasa Inggris negeri. ya. Misalnya kayak lagu Bahasa contoh- Inggris, bahasa luar negeri. Banyak kayak water ski itu kan banyu langit. Banyu langit ya. Oh, water ski itu ada. Water sky, water sky. Namanya sing very very seriously itu wah nemen gitu loh maksudnya. Nemen. Makanya kita harus bisa gitu. Apa jenenge all falling down. Rungkat. Rungkat, oh, iya. Rungkat itu harus pandai. Piye nek saiki Mas Novi Kalor karo Ise Dewi artinya juga bahasa Inggris. Ayo. Loh, nyanyi together. Nyanyi together. Sinarengan. Sinareng. Wah, aku kira bahasa Inggris ngajak bahasa Inggris. Oh, Mas, aku ketok mbiyen guruku ngajarin ra ngene iki ya, Mas. Inggris kuwi nek ngerti. Heeh. Itu kuncinya pakai huruf D terus Inggris. Angger ono de. Nek arji de arji. Bukan. Apa? The talk show. The talk show. Kalau sembunyi itu the late. Welcome to the late show. Boyoknya pegel the gag. The gag. The gag terus tambah pegel, Mas. Ya makanya biar nggak pegel kita lanjut lagi tentunya masih di Arji Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Tambah istimewa soalnya katanya Pak Aka tadi nggak boleh lalai ya. Harus siap waspada. Nggak Karena- boleh lupa-lupa. Karena bencana itu tidak masuk jadwal, kadang-kadang dulu teko dengan sendirinya. Betul sekali. Makanya Pak Aka itu udah ngapalin 5 HP-nya beliau. Yang ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C, D itu nggak boleh lupa Nggak beliau. boleh Kalau lupa dipetak-petakan. bahaya. Nah, kayak nenekku tuh ono wet ambruk malah seneng. Nah, lho wet ke atas tuh lho. Areng nyengket ke atas sambil ke atas ambruk malah bunga ngono iki. Wah, alhamdulillah. Oh, Kayak gini tak panen nih ngono ya. Jadi panen ning kene Ya kita ambruk bareng mangan Allah. apa ke atas ya. Karena kalau orang Jawa tuh apapun yang ada pokoknya alhamdulillah diselamat. Manfaatkan yang di depan mata kita. Betul, bisa disyukuri ya. Pak Aka sudah manfaatkan 5 HP tadi, Bapak? Masih dealing ya. Yang Kok ingetnya malah itu? Yang buat anu sudah dianu Bapak. Aman. Kelalaian tadi seperti apa, Pak? Ya, kelalaian itu ibaratnya aktivitas kita yang sehari-hari itu. Jadi misalkan nek ibu-ibu gitu ya. Misalnya ya ibu-ibu, kadang kan ibu-ibu kan multi talenta gitu. Multi talenta itu ya. Iso masak Tapi bener multi talentan juga loh. Iso masak, iso apa namanya nyapu. Iya. Karo ndulang anake. Betul, sambil gitu. goreng, sambil gendong ini, Gitu. sambil Yang menakutkan kalau bersuara itu menakutkan loh Pak. Nggih, muring-muring bareng ya sambil muring-muring iso Iya, gitu, jadi makanya. bareng gitu ya. Bapak-bapak silahkan curhat semuanya. Saya mendengarkan. Iya. Nah, kadang sampai keluar bahwa dia masak sampai kemudian gosong gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita waspadai terkait ini tadi apa namanya? Kelalaian tadi. Bakar sampah koyoknya aman gitu ya, Iya. tapi Tinggal musim pergi. panas gitu, Iya. anginnya rada santer, Betul. kemudian merembet ke kandang ternak. Nah, ini sering terjadi di Bantul. Paling tinggi adalah karena kelalaian. Yang kedua adalah karena korsleting listrik. Korsleting ya. Hal-hal sederhana dari ngecek rumah saja tidak pernah dilakukan, jenengan bangun rumah 10 tahun pun dicek nopo dereng jaringan listriknya sejak bangun itu ya. Jadi ini seringkali membuat ini
kebakaran terjadi di sekitar kita. Kebakaran tidak harus dari api yang kompor itu, tapi justru malah dari korsleting itu yang kecil. Gitu ya. Nah, tentunya ini harus diwaspadai. Iya. Tapi kalau di Bantul, alhamdulillah sudah ada 7 pos pemadam kebakaran yang tersebar di wilayah Bantul. Jadi semakin dekat, kalau di sini ya dekat dengan Banguntapan atau Piungan gitu ya. Jadi kalau butuh apa-apa nanti saya kasih nomornya gitu. Asik. Ya, voucher gitu ya. Semakin Voucher. dekat di hati. Semakin pokoknya. dekat di hati. Pak Aka, ini kalau misalnya terjadi ada satu resiko, Mas ya. Ini alurnya dari Pusdalab kalau mendapat laporan dari masyarakat itu seperti apa nanti? Prosedurnya bagaimana? Istimewanya di Bantul, sedulur Bantul semua ya Bapak Ibu semuanya. Kalau di Bantul kami sudah punya yang namanya Bantul Siaga, nomor tunggal layanan gawat darurat. Ini ada satu-satunya di Bantul kayak Pak di DIY ini. Nomornya gampang diingat, bebas pulsa, tidak usah pakai paket data. Ya, pertama masyarakat itu laporan ke kedaruratan di satu nomor tunggal itu nanti langsung dilayani gratis. Nomor berapa itu, Pak? Nomornya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nomornya 112. Lucu ya Pak Aka. Iya, Ya. jadi nomornya gratis, bebas pulsa tanpa paket data itu ya dari semua HP di wilayah Bantul sudah terhubung ke 112 yang diampu di Dinas Kominfo ya Pak. Ya, jadi sudah diampu oleh operator di sana 24 jam per 7. Jadi 24 jam sehari, 7 hari itu sudah ada operator yang bertugas. Laporan saja di laporan itu, laporan kebakaran, kebencanaan di nomor tersebut. Iya. Nggak usah nulis formulir ya Pak ya? Mboten. Jadi Nama siapa, kebakaran nanti di mana. petugasnya nanti yang sudah Yang nyatet penting itu dari petugas. Iya. 112 ya. Tapi ya tadi Sudah karena masuk, gratis ada dengan telepon masuk, lalu setelah itu dari petugas operator seperti apa? akan mengirimkan petugas terdekat ke lokasi. Kalau kecelakaan ya nanti dari Public Safety Center 119 ke lokasi atau dari PMI. Kalau kebakaran pos terdekat itu sudah terpetakan. Tapi ingat, 112 itu tidak digunakan untuk hal-hal yang iseng gitu ya. Misalkan ini kan di rumah dhewe ra ono koncone telepon 112 iki gratis tak golek kosong mboten asal. Lajeng nomornya jenengan diblokir nanti. Jadi tetap ada batasannya. Khusus kegawat daruratan yang Bakar sate lapor. Kebakaran burung bakar sate ngene iki. Ya, ini harus disampaikan bener-bener ya. Jadi yang informasi ingat ya 112 beda kan aku loh. Aku tuh 1 tambah 1 3 loh aku. Anakku siji aku harus bojone. Oh ya, rapopo itu namanya produktivitas, Mas. Iya, betul. Lanjutkan. Kayak pembangunan Ya, lanjutkan. rapopo ben tambah oke bebannya atau Ayo. amanah itu namanya. Amin. Lanjut ini, kalau tadi kan Pak Aka sudah menceritakan juga di Bantul ada 112 yang untuk bisa memberikan akses kemudahan masyarakat menyampaikan informasi. Saya kembali ke Pak Rajut. Kalau di DIY ini di kabupaten kota itu inovasi apa dari masing-masing kabupaten kota yang menurut Bapak ini ternyata memang pas untuk alokasi program dan perlu untuk dipertahankan di kedepannya gitu Pak? Jadi kalau untuk kaitan yang tadi disampaikan, kalau damkar itu kan BPBD yang kaitan dengan damkar ya, memang yang sudah banyak itu di Bantul, itu ada 7 titik, Sleman itu baru 2. 7 itu pun masih ada kurang 2 kecamatan, ada 2 wilayah yang belum tercover dari wilayah selatan yang Serandaan, Sanden, kemudian yang Linggo, yang tinggi. Jadi itu yang sudah siap sebenarnya baru yang di Kabupaten Bantul yang berkaitan kedaruratan ya, kedaruratan. Tapi kalau kebencanaan dalam arti yang lebih luas itu memang di Sleman untuk siap siaga Merapi juga siap semua karena sudah memang kita siapkan di sana. Tapi kalau yang kedaruratan sifatnya insidental kayak tadi kebakaran, mungkin ada kucing nggak bisa turun gitu, entah ada ular masuk, itu yang memang siap untuk damkar yang dekat dengan lokasi itu di Bantul. Jadi karena sudah ada 7 pos, pos. Memang ada kesulitan untuk di Linggo dan itu di situ ada standar SPM-nya. Jadi ada tolok ukurnya di setiap pemadam kebakaran itu harus bisa sampai lokasi. Nilai plusnya itu kalau 15 menit sudah harus sampai lokasi. Nah, itu makanya dibuat damkar itu di dekat-dekat dengan lokasi. Cuman kalau ke Delinggo kebakaran karena belum ada pos, udah dikirim paling dari Piungan atau mungkin dari Kasian, yang dari Kasian sampai sana sudah habis. Karena nggak ada pos di sana. Itu yang kita upayakan agar ke depan mungkin dari provinsi juga bisa support, tidak hanya di Bantul tapi di wilayah lain. Ya, makanya kan tadi dikembangkan juga berbasis komunitas ya, supaya masyarakat di sekitarnya bisa untuk mengupayakan juga nggak Pak Gunawan? Oke, kalau terkait ini Pak, tadi kan
disinggung mengenai kebakaran ya. Ini potensi resiko kebakaran di DIY cukup tinggi nih Pak Rashid. Cukup tinggi. Apakah terkait dengan tata ruang juga misalnya karena banyak yang bangunan yang mepet satu dengan yang lain gitu atau pripun Pak? Sebenarnya di tata ruang, di Perda tentang tata ruang itu sudah diatur penanggulangan bagaimana bangunan untuk mencegah risiko bencana. Standarnya apa, kayak apa gitu. Kemudian tetapi memang itu implementasi kesadaran hukum dari masyarakat itu masih rendah yang perlu kita. Tapi kalau bangunan-bangunan yang besar memang harus sudah melalui standar tata ruang yang ada. Terus begini, kaitan dengan kebencanaan. Kaitan dengan kebencanaan itu memang kita dilematis. Kita seumpama di wilayah potensial yang ekonomi tinggi, kawasan pantai, kemudian Merapi itu banyak bangunan. Karena banyak investor yang memang ingin, ya karena nilai ekonomisnya kan tinggi. Itu yang membuat, terkadang ada pelanggaran-pelanggaran di situ. Jadi itu yang perlu kita sosialisasikan lagi. Banyak hotel yang memang itu. Kemudian di sepadan sungai, kemarin kami barusan dapat laporan juga di wilayah Sungai Bedok, itu ada abrasi, tanah penduduk sudah tergerus yang sisi barat, hampir tanahnya itu 200 meter, tapi sudah yang 70 meter itu sudah jadi sungai. Batu yang awalnya itu di tengah sungai sudah di pinggir yang sebelah sisi berikutnya, karena di sebelah sisi berikutnya sudah ada homestay. Ya, padahal itu di sepadan sungai. Sudah dicor di beton yang sisi timurnya tidak, sehingga harusnya ada semacam itu. Jadi sisi ekonomis itu membuat terkadang melupakan tata ruang yang ada. Kemudian juga yang menjadi kendala kami kaitan regulasi. Sekarang ada undang-undang yang satu atap itu apa? Omnibus Law yang itu kan sekarang semua satu atap di pusat semua, sehingga daerah tidak bisa dilewati. Begitu, memang itu mempermudah perizinan. Cuman yang tahu permasalahan kan ada di bawah. Itu juga membuat kendala. Itu berarti pengambilan keputusan langsung di pusat itu? Di pusat, ya, untuk perizinan itu. Sementara penegakan aturan itu ada di kayak tata ruang, kemudian izin bangunan itu kan ada di kabupaten. Oh, izin bangunan kabupaten. Oh, iya, itu jadi saling tumpang tindih itu yang memang harus diselaraskan. Apa tidak ada koordinasi Pak antara pusat dengan kabupaten kok sehingga ada tumpang tindih semacam gitu ya? Sampai sekarang itu yang masih menjadi PR kita bersama. Jadi, ya, ini karena PR bersama, pemirsa mari kita kerjakan PR-nya dulu. Ambil pena, ambil kertas, ya kan? Mari kita dulu bersama-sama. Ada PR Mas, dikerjakan dulu PR-nya ya. Tenang, nggak akan lama, kita akan kembali untuk Anda masih di Arci, Aspirasi Rakyat Jogja, Istimewa. Nah, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Arci, Aspirasi Rakyat Jogja, Istimewa. Gimana Mas Novi? Ya, sekarang kalau kita ngomong masalah bencana kan tidak bisa lepas dari masyarakat, karena yang kena imbasnya juga masyarakat. Iya, betul. Yang saya mau tanyakan Pak Gunawan ini Pak, sejauh mana sih keterlibatan masyarakat dalam usaha untuk mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi bencana Pak? Iya betul. Contohnya tadi kalau misalnya kalau Pak Rashid kan menyampaikan ini ada pengusaha-pengusaha swasta juga yang ada bikin guest house yang mepet sama sungai kan, mungkin kan ngejarnya tuh view-nya bagus Pak, ya kan. Nah ini gimana masyarakat juga bisa ikut berdaya menjaga gitu loh, biar nggak terlanjur, ini udah terlanjur dibangun ya di sini, atau ada misalnya kita lagi jalan lalu lihat kabelnya apa yang kelewar kono kan ganggu banget kan. Nah, nek konsleting dan sebagainya kan. Mereka kena air hujan kadang kabel itu mendelundeng, ki apa ya jenenge ya? Ra ono Mas Bazansane. Oh, iya. Memang mendelondeng mau. Jadi kalau mendelondeng gitu Pak Gunawan itu lalu masyarakat tuh bisa gimana gitu loh Pak. Bagi presenter. Nah, kurang ngerti ya Pak. itu loh. Kenapa ya Pak Bazansane ya Pak? Jatahku menggantung. Pripun Pak Gunawan? Ya,
Jadi begini, kaitannya dengan kebencanaan ini, keterlibatan masyarakat ini menjadi satu yang cukup sentral ya, jadi sangat pokok. Apalagi ketika kita berbicara DIY, tadi penjenengan ketikkan DIY istimewa, bahwa istimewa DIY salah satunya adalah bagaimana masyarakat itu menjadi subjek ketika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Mereka tidak kemudian hanya menjadi objek saja, mereka terlibat secara penuh untuk bergotong royong, jadi ada sebuah nilai-nilai kearifan lokal DIY yang selalu dikedepankan dan diusung agar di dalam proses penanganan bencana ini menjadi lebih baik, tidak menimbulkan ekses-ekses yang lain gitu. Kadang penanganan tertentu itu menimbulkan iren, Mary misalnya di sana kok dikasih ini, dikasih ini, ya, ini yang kadang-kadang menjadi ribet. Maka ketika berbicara nilai-nilai lokal ini yang kemudian menjadi spirit dan dalam proses penanganan bencana seperti pembentukan kampung siaga bencana itu spiritnya adalah penanaman nilai-nilai lokal untuk bisa secara terpadu dalam rangka mengantisipasi terhadap bencana. Ini yang salah satu hal yang penting. Sehingga ketika ada kasus-kasus berkaitan dengan kebijakan perusahaan atau apa yang kemudian itu berdampak pada masyarakat, tentunya masyarakat bisa lebih arif, bisa lebih bijak untuk bisa mensikapi kasus-kasus tersebut. Biasanya mereka melaporkan pada pemerintah daerah terhadap kejadian-kejadian seperti itu. Kami mengemukakan soal kampung siaga bencana ini karena banyak kasus-kasus bencana yang sangat sporadis dan kejadiannya juga tidak mengenal waktu yang jenengan sampaikan tadi, dan tentunya masyarakat butuh sebuah intervensi dari pemerintah dalam konteks tanda petik intervensi ini positif lah ya. Artinya betul. Bahwa intervensinya itu bagaimana pemerintah negara hadir untuk bisa mendampingi masyarakat terdampak. Jadi kasus-kasus rumah ketibanan pohon misalnya, atau kemudian ada kebakaran misalnya, atau mungkin puting beliung misalnya, kampung-kampung siaga bencana ini dengan logistiknya, dia mampu menyalurkan logistiknya itu di area-area yang terdekat di situ. Bantul sudah ada 14 kampung siaga bencana yang akan selalu memonitor setiap kejadian kebencanaan yang menimpa masyarakat. Mereka akan langsung melakukan assessment. Jadi assessment ini menjadi satu yang menjadi pondasi di dalam penanganan bencana. Apa sih yang dibutuhkan di sana, betul. Siapa yang terdampak, kemudian proses penanganannya seperti apa, dan biasanya asesmen itu juga lintas sektor, termasuk dengan kesehatan, juga dengan pengusaha lokal yang ada di sana untuk bahu-membahu penanganan persoalan di sana. Hanya tinggal tergantung eskalasi kasusnya aja seberapa jauh sih gitu loh. Kalau eskalasinya besar, pasti semua akan banyak sekali terlibat. Bahkan jaringan relawan sampai se-DIY pun akan turun ketika itu eskalasinya cukup besar. Kasus puting beliung di Selo Pamira ya dulu itu hampir banyak relawan yang datang ke Bantul untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau program-program CSR gitu dari swasta itu apakah juga banyak yang sudah masuk, Pak? Oh banyak. CSR itu banyak, dan itu biasanya diinisiasi oleh kawan-kawan Bapeda dalam rangka lebih temotonya CSR untuk penanganan terhadap bencana banyak. Jadi termasuk juga bantuan obat-obatan, kemudian bantuan logistik, makanan pokok, juga ada yang berupa material-material dalam rangka untuk penanganan fasilitas-fasilitas publik yang ada di lokasi yang bisa terdampak terhadap bencana itu. Oke. Lanjut ini terkait dengan CSR, saya ke Pak Aka. Ini kan kalau CSR itu kan program dari satu instansi swasta gitu ya. Mereka kan sudah punya satu pola, misalnya ini akan ada anggaran CSR di tahun sekian gitu. Itu prosesnya misalnya ada kebutuhan Pak, ada satu kondisi darurat, itu akan bisa diakses juga atau hanya di saat-saat tertentu yang Bapak temukan di lapangan ya. Misalnya ada satu, ini memang udah ada agenda di tanggal sekian gitu atau gimana sih Pak kalau langsung di lapangan itu? Menyambung yang disampaikan Pak Gun tadi bahwa terkait dengan CSR gitu ya, di Bantul alhamdulillah sudah ada perdanya juga. Jadi perda tentang peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana sebetulnya sudah ada naungannya. Gitu. Sehingga kami yang melaksanakan terkait dengan kebencanaan ini ya sudah melakukan beberapa kegiatan yang tidak hanya saat darurat gitu ya. Kalau saat
darurat seperti dropping air itu sudah sering gitu ya. Jadi dropping air dari swasta memberikan donasi untuk penguatan itu, atau ketika bencana bantuan-bantuan sebagian Pak Gun. Bahkan kalau sekarang kemarin yang kami laksana adalah dari swasta itu mendampingi kelurahan di Wikirsari, jadi PKK-nya itu terkait mengerjakan yang tadi gerakan keluarga sejahtera. Mereka membantu pemasangan jalur evakuasi, titik kumpul, membantu penguatan masyarakat sampai ke kegiatan semacam itu. Jadi bisa dilaksanakan di fase prabencana. Termasuk memang ketika kalau ada perusahaan besar di Bantul itu CSR-nya itu juga harus ada yang dilaksanakan untuk keluarga si karyawannya gitu ya. Jadi karyawan itu ya tidak hanya dilatih untuk mengerjakan saja ya, untuk produksi gitu ya, tapi juga harus diberikan pelatihan bagaimana cara evakuasi ketika darurat, bagaimana tim K3-nya itu disiapkan dan seterusnya. Jadi alhamdulillah sudah berjalan lah kalau di Bantul. Gini Pak Aka, yang mau saya tanyakan, Pak Aka sering terjun langsung ke masyarakatnya. Saat ini akhir-akhir ini itu bencana api yang sering terjadi untuk saat ini dan perlu penanggulangan sejak awal gitu Pak. Ya, kalau trennya sekarang kan karena kita memasuki awal musim penghujan ya, jadi yang mendominasi tentunya ancaman bencana hidrometeorologi yang berasal dari air dan cuaca gitu ya. Banjir. Buktinya sudah terjadi di wilayah tetangga gitu ya, ada di Cilacap, kemudian Banjarnegara, kemarin baru saja di Tapanuli Utara Tengah itu juga banjir besar, kemudian Aceh. Nah ini artinya di fase-fase Desember, Januari, Februari ini harus diwaspadai, terutama wilayah Bantul. Kami baru cerita tentang kebakaran dan gempa bumi, padahal sekarang trennya adalah terkait dengan bencana hidrometeorologi. Warga-warga yang punya ancaman bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang di fase-fase ini harus lebih aware lagi dengan ancamannya. Sehingga ketika ada peringatan dini cuaca, maka harus melakukan aksi. Karena sekarang pun ada istilah yang baru dibumingkan gitu ya, namanya AMPD, aksi merespon peringatan dini ya. Jadi aksi merespon peringatan dini. AMPD. Tapi jadi mudah ngapalnya AMPD Pak. ya, tidak usah ngampet gitu ya. Jadi AMPD, aksi merespon peringatan dini. Ada peringatan dini apa yang kemudian dilakukan? Panjenengan sudah install aplikasi Info BMKG? Sudah gitu misalkan. Atau belum gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk kalau harian ki arep mepe gabah, arep mepe jemuran ki wayah-wayah mau hujan itu di jam berapa, ini bisa digunakan. Apalagi kalau bencana gitu kan, maksudnya hujan lebat akan berpotensi terjadi dari pukul 13 sampai pukul 15 sore. Nah, berarti harus waspada, tidak ketika angin tidak kemudian ngiyupi bahasa berteduh. Nah, berteduh. Aku ya kok dadi ketukan jenengan Mas. Berteduh di bawah pohon gitu ya. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi sudah ada peringatan dininya, kemudian masyarakat itu kemudian melakukan respon apa yang kemudian dilakukan sebelum bencana itu terjadi. Sehingga kalau banjir ya ojo ngantek kebanjiran lagi ngungsi gitu. Jadi ngungsinya itu sebelum kejadian banjir atau sebelum longsornya, karena bisa diperkirakan. Berbeda dengan gempa bumi ya. Gempa bumi ya tiba-tiba ujuk-ujuk gitu mak jegagi gitu ya, mak pedunduk ya nah sebagainya. Itu jadi gitu ya. Nih berarti kalau dari terkait dengan tren itu, kalau menurut Pak Aka kemudian prioritas yang perlu diutamakan oleh pemerintah saat ini terkait dengan kebencanaan ini, prioritas apa dulu nih berarti Pak Aka? Kalau di Bantul saat ini Bapak Bupati sudah menetapkan status siaga darurat. Ya, siaga darurat itu artinya ada ancaman yang lebih dekat gitu ya terkait dengan banjir, tanah longsor dan kencang, sehingga Bupati menerbitkan SK siaga darurat bencana banjir, tanah longsor dan kencang sampai dengan bulan Desember. Nah, tapi bisa diperpanjang sesuai dengan ancamannya. Termasuk Bantul sudah menetapkan status tanggap darurat juga. Wah, jadi status tanggap darurat untuk bencana tanah longsor yang terjadi di Sriharjo Imogiri, yang mungkin beritanya beberapa waktu lalu juga sudah diliput gitu ya. Ada satu jalan yang putus akibat tanah longsor di wilayah Sri Kemenut. Ya cukup terkenal itu, ada tulisannya Sriharjo itu putus, yang kemudian saat ini baru dilaksanakan pengkajian untuk penanganan daruratnya. Artinya fase ini adalah fase siaga darurat, seluruh elemen
pentahelik gitu ya. Jadi semua lini dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, media massa dan pemerintah itu sendiri harus lebih siap lagi terhadap potensi ancaman bencana. Apalagi di fase siaga darurat semacam ini. Yang mana masyarakat juga perlu menyiapkan karena puncak musim penghujan di wilayah DIY ini adalah di Januari dan Februari. Nah, artinya gitu potensinya juga lebih tinggi dan harus disiapkan sejauh mungkin itu Juni. Kita tanya, saya mau wakil ibu-ibu. Jadi sebagai ibu-ibu kita harus menyiapkan apa Pak Aka? Kayaknya Pak Aka ini spesialis ibu-ibu soalnya. Telenan tadi loh. Saya sebagai perwakilan ibu-ibu telenan itu harus menyiapkan apa Pak di bulan Januari, Februari ini Pak? Ya, yang jelas seperti panduan ya di dalam gerakan keluarga si Tatang itu ada salah satu indikatornya yaitu menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Oke. Dokumen-dokumen sudah mulai jadikan satu dalam tempat yang aman gitu ya. Jadi ada perbekalan, makanan, minuman gitu ya. Itu disiapkan. Sehingga ketika darurat harus ngungsi selama 1 jam 2 jam itu sudah ada perbekalan. Termasuk surat-surat berharga. Kalau ini jenengan surat berharga di sekolah apa? Oh, sudah sama kan Pak? Sama. Ya, Oh, ya teng Bang Riko niku. Ya, nanti kita ambil ya. Kalau ada kita ambil, Pak. Ojo kate lulus nggih. Jadi di sekolah kita terus. Emosi saya ditanya aku loh ibu-ibu loh. Melirik saya ya, kan udah ini kamu melirik saya ya. Ini bapak-bapak ya. Oh gitu ya. Jadi persiapannya jauh-jauh hari. Sehingga ketika ada informasi dari relawan ya Pak, dari relawan, dari KSB, dari teman-teman di forum PRB bahwa persiapan barang-barang diamankan, gabai dunggahke Mbah itu. Nah, ini sudah mulai diamankan sehingga ketika harus mengungsi rumah itu sudah tenang gitu, dalam kondisi terkondisikan. Itu ya di bulan Januari atau Februari ini ya tentunya itu yang perlu dipersiapkan ya. Jadi kewaspadaannya, utamanya yang punya ancaman banjir, tanah longsor dan angin kencang. Kalau angin kencang ya mewaspadai pohon tumbang gitu ya. Jadi dirabas-rabas lah ya, secara mandiri ya. Betul. Iya, secara mandiri, jangan bergantung pada harus lapor dulu ini. Pak ini ada pohon tinggi rantainya kemana-mana. Kalau kita bisa mengupayakan kita ya Mas. Betul. Aku bisa merantasi sebagai ibu-ibu talenan. Sebagaimana semampu kita. Iya. Kalau kita nggak mampu kita menghadap Pak Aka. Kalau kita nggak mampu kita harus latihan Mas biar kita tangguh. Nah ya kan menghadap Pak Aka Pak, cara mengatasi bencana gimana, kita melatih untuk mandiri lah. Sekarang kita install dulu info BMKG, biar kalau mau berangkat siaran tuh ada notifikasi hujan atau enggak ya kan? Ya itu sesuai dengan kerjaan kita juga. Main di sana hujan nggak sana gitu. Ini nggak hujan, tapi pas nggak ada jadwal siaran ya podo wae. Hujan tangis. Beda lagi itu. Saya kembali ke Pak Rajut Pak. Ini kan tadi kan Pak Aka, Pak Gunawan juga menyampaikan kalau di Bantul itu kondisi setiap kabupaten kota kan berbeda-beda ya. Kemudian ini ada prioritas kebencanaan yang mendesak yang tadi disampaikan. Kalau secara umum di DIY ini dengan keunikan masing-masing kabupaten kota, jadi dari DPRD ada prioritas apa yang akan diusung lagi di tahun berikutnya Pak? Jadi begini, jadi kalau yang kemarin sudah kami komunikasikan ke 4 kabupaten 1 kota ya, memang ini kan yang saat ini terjadi kan ini curah hujan hidrologi cukup tinggi ya. Jadi itu memang kita kesiapan yang awal memang tadi seperti disampaikan hampir semuanya kita komunikasikan untuk siap-siap kaitan dengan bencana banjir dan tanah longsor. Tetapi khusus yang di Sleman kami juga yang perlu juga diwaspadai karena kan Merapi itu sudah mulai di sana kan ada potensi banjir lahar dingin, kemudian letusan itu sudah mulai karena memang sudah hampir berapa tahun ya ini tidak ada erupsi kan di situ. Jadi memang Kalau kota apa Pak? Kalau kota kemarin kebetulan Pak Wali Kota memang cukup bagus ya karena kemarin kaitan sampah sudah teratasi kan yang bencana yang paling banyak kan memang sampah yang menyebabkan banjir juga kan tentunya. Tapi memang aliran-aliran sungai sudah dibersihkan semua. Betul. Kemarin Pak Wali Kota juga sudah melakukan terjun langsung untuk pembersihan di aliran sungai dan kebetulan kota kemarin kami sebenarnya yang di Bantul sempat meri. Tapi itu kemewahan kota ya dapat dana dari pusat untuk normalisasi sungai. Sementara Bantul kemarin kita coba juga belum cair, belum bisa tembus gitu. Jadi, kalau kota memang Pak Hastowardoyo cukup bagus komunikasinya dengan pemerintah pusat, kemudian program-programnya itu semua untuk penataan antisipasi bencana sudah berjalan baik. Kalau terkait dengan masyarakat, pemahaman mereka menurut Bapak di DIY ini sudah cukup baguskah nih masyarakat DIY? Kalau masyarakat
masih 50-50 itu pemahaman kebencanaan. Jadi begini, terkadang masyarakat tuh masih, karena kami sering sosialisasi ya, kita tanyakan kesiapan, apa tata cara tentang kalau terjadi bencana itu mereka tidak paham secara apa ya, secara total gitu ya. Kalau tadi sudah sampaikan kalau di Jepang itu ada bencana yang gempanya kemarin terakhir hampir 9 skala Richter, tapi mitigasinya bagus, korbannya cukup bisa minimal ya. Minimal. Jadi kalau bencana itu kan tidak bisa kita lawan, tapi bagaimana kita mitigasi agar korbannya tidak banyak. Itu yang harus kita lakukan. Kita akan banyak sosialisasi di sekolah-sekolah. Kemudian tentunya dengan sosialisasi itu kita harus dari pemerintah daerah, kami yang di legislatif mendukung anggaran untuk sosialisasi untuk mitigasi bencana itu juga ditambah agar sewaktu-waktu terjadi yang sudah diprediksikan akan ada gempa megatrust itu, kalaupun seumpama terjadi, korban bisa meminimalisasi korban. Oke, siap. Nanti kita lanjut lagi Bapak, kita akan jeda dulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana loh, tenin loh, nek geser-geser. Masih banyak informasi, jangan. Kita harus tepat. Masih banyak informasi. Jadi di sini aja di Arji, Aspirasi Rakyat Jogja, istimewa. Ya gitu, masih setia di Arji, Aspirasi Rakyat Jogja, istimewa. Mau geser tuh juga mau geser kemana tuh pemirsa? Udah di sini aja tuh. Usah geser, lenggah, ngunjuk kopi, nyamiane balok, kalau meresani beliau-beliau. Nek pengen pipis di AMPD. AMPD apa? Di Ampet. Wah, gue malah bahaya, mau ngempet mah gejelem malah kena. Ya jangan kalau mau pipis ya nggak apa-apa. Nah ini mungkin kalau tadi terkait Pak Rashid kan menyampaikan, ini sosialisasi sudah gencar dilakukan, tapi pemahaman masyarakat masih 50-50. Mungkin sama seperti saya Pak, wah ini gampang diinget-inget, Ampet, AMPD, tapi lalu lupa pelaksanaannya seperti apa. Gitu Mas. Nah, kalau mau tuh, kamu nggak lupa, orang gagas plus kamu tuh. Ya nggak gas yo. Itu penting kan buat kita kalau menghadapi bencana itu, karena kita nggak tahu kapan bencana datang, bagaimana mengatasi, kan kita belum tahu. Dan kalau ada bencana itu nggak pilih-pilih. Misalnya, aku mau daerah ini aku mau daerah ini nggak pilih-pilih. Ada bencana yang pilih itu ada. Apa Mas? Penyusutan anggaran itu pilih-pilih. Oh ya, betul. Leres nggak ya Pak? Iya. Kok iyanya kok dengan hati. Saya penyambung lidah beliau. Dengan hati loh. Semua baru dalam bencana penyusutan anggaran itu pemerintah daerah. Anggaran, jen. Nah ini berarti kemudian Pak, saya lanjut lagi ke Pak Rashid nih, kalau terkait ini kan ada kondisi penyusutan anggaran efisiensi, tapi kan memang di semua kan mengalami hal yang sama Bapak ya. Ini kemudian upaya apa Pak? Mungkin koordinasi lintas sektor yang bisa untuk diperkuat untuk mengkondisikan ngaten? Ya kami koordinasi bagaimana agar anggaran yang sudah terefisiensi itu bisa optimal dalam arti bisa tepat sasaran, walaupun memang jauh ya dari target, tetapi paling tidak kalau sewaktu-waktu terjadi bencana ataupun kalau di Bantul tadi terpotongnya cukup banyak, tapi kalau yang di provinsi kebetulan kami yang dari legislatif masih bisa menganggarkan juga untuk sosialisasi itu untuk para bencana. Jadi bagaimana memitigasi bencana itu sudah ada ya, walaupun tidak maksimal ya, tetapi tetap ada. Kalau komunikasi lintas lembaga apa Pak yang bisa diupayakan gitu Pak, biar lebih bagus komunikasinya? Jadi kalau kami yang dari provinsi terjun langsung karena kebetulan untuk yang penanggulangan bencana yang paling bawah itu kan ada di kelurahan. Kami turun langsung ke kelurahan-kelurahan. Itu juga kaitan dengan CSR tadi, karena kita efisiensi kelurahan-kelurahan yang memang di seputar itu ada pengusaha itu kami himbau untuk mengkomunikasikan dengan pihak swasta untuk kerjasama kaitan penanggulangan bencana. Seperti contoh,
ada di kelurahan di Sedayu, di Argomulyo, di sana ada Pertamina. Itu dari pihak kelurahan juga komunikasi dengan Pertamina. Ada pelatihan di situ kalau terjadi pemadaman kebakaran bagaimana itu dilatih semua. Tapi memang sekup di wilayah Sedayu. Jadi untuk keluar dari itu memang kita coba nanti dengan wilayah lain, mungkin Sleman, mungkin Gunung Kidul, dengan pihak-pihak swasta agar ada peran serta di situ untuk ya menutup bolong-bolong anggaran yang dari pemerintah yang memang ada efisiensi itu bisa tertutup di situ. Kalau dari Pemkab Bantul langsung Pak Gunawan seperti apa untuk bisa meningkatkan komunikasi antar lembaga gitu agar terkait dengan mitigasi ini bisa lebih optimal? Jadi kerja kami lebih mengedepankan kolaborasi ya. Kalau kemudian hanya ditangani oleh BPBD ansih, susah itu. Atau mungkin Dinsos misalnya, Dinas Sosial juga akan tidak efektif dan tidak efisien juga. Tetap semuanya adalah kolaborasi melalui dari jenjang pemerintahan secara vertikal, baik dari pemerintah provinsi dengan DPRD juga, dengan pemerintah kabupaten, juga dengan semua OPD yang mempunyai urusan dan kewenangan berkaitan dengan urusan manusia, kemudian juga dengan pemerintah kelurahan, ini semua harus kolaborasi. Jadi penanganan ini tidak mungkin akan kemudian dilakukan oleh satu sektor saja. Dan salah satu motor dari kolaborasi adalah di pemerintah kabupaten, karena memang pemerintah kabupaten ada pada posisi mempunyai kewilayahan secara konkret gitu loh. Mereka mempunyai titik-titik yang dipahami dan benar-benar paham betul berkaitan dengan titik-titik bencana, kemudian siapa yang terdampak dan sebagainya, semua terpahami dengan baik. Nah, disinilah yang kemudian akan menjadi motor untuk dilakukan koordinasi dan konsolidasi di semua OPD di dalam rangka untuk penanganan bencana. Misalnya kasus-kasus di dalam penanganan urusan bencana ini, semua OPD akan melakukan, yang terlibat itu akan melakukan asesmen. Dinas Sosial misalnya akan melakukan asesmen berapa sih pengungsi yang ada di sana, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa yang difabel misalnya, berapa yang anak-anak. Ini yang selalu menjadi isu-isu kami dan kita tangani secara lebih detail. Gitu. Kemudian juga asesmen fasilitas kesehatan yang mungkin perlu diberikan layanan bagi mereka, sehingga aspek-aspek pemenuhan kebutuhan pokok di dalam proses kejadian bencana ini jangan sampai kemudian terlupakan atau terlenakan soal itu gitu loh. Aspek papan, kemudian pangan, kesehatan, termasuk juga pendidikan, kebutuhan dasar ini nggak boleh terlupakan tatkala terjadi kebencanaan. Semua pemerintah daerah, pemerintah provinsi harus benar-benar hadir untuk menjamin bahwa warga masyarakat ini bisa melakukan aktivitasnya dengan normal, walaupun terjadi bencana. Seberapa normalnya gitu loh. Karena memang situasi tertentu. Gitu. Ini memang kita harus benar-benar solid di dalam penanganan itu. Pak Gunawan, Jogja ini terutama Bantul itu kan punya pengalaman yang sangat besar pada saat gempa Mei itu ya. Tapi juga kemudian dunia bisa melihat bahwa Jogja, Bantul itu kok cepat pulih, bangkit lagi. Nah itu kekuatan untuk kembali pulih itu bisa nggak kalau misalnya digeser supaya mereka juga pemahamannya, mitigasinya bisa meningkat, ngaten Pak? Kalau itu pasti ya. Jadi salah satu hal yang menjadi pengalaman bahwa Bantul itu pernah terjadi bencana besar di tahun 2006, maka satu aspek yang mengedepan di dalam proses penanganan bencana pada saat itu dan sampai sekarang masih perlu dilestarikan adalah soal gotong royong. Nilai-nilai sosial masyarakat Yogyakarta ini yang menjadi salah satu amunisi yang sangat pokok di dalam proses penanganan kebencanaan. Ini yang menjadi pembelajaran di tahun 2006 untuk ke depan maupun kapanpun ketika terjadi bencana. Nah, ketika tadi saya matur berkaitan dengan kampung siaga bencana, yaitu salah satu implementasi bagaimana agar nilai-nilai sosial itu bisa dibangun sedemikian rupa sehingga masyarakat itu bisa membangun jaringan, masyarakat itu bisa sadar, masyarakat itu bisa bergotong royong di dalam penanganan kasus-kasus yang ada di Bantul. Seperti itu. Kalau aplikasinya Pak Aka supaya nilai-nilai yang asli di masyarakat di Bantul itu bisa terus terkelola dengan bagus itu seperti apa Pak? Kalau buktinya ya jelas kelihatan di Bantul itu banyak relawan, Mbak. Jadi banyak relawan penanggulangan bencana, baik itu dari Tagana, PMI, dari FPRB. Ini kan wujud bahwa masyarakat Bantul itu aware terhadap bencana dan mereka tergabung dalam kegiatan kerelawanan, baik itu yang individu ataupun yang
berada di komunitasnya. Dan ini sudah melakukan upaya-upaya yang cukup nyata sehingga COVID, alhamdulillah ya sukses kita dengan gotong royong. Kemudian yang 2006 atau siklon tropis Cempaka 2017, siklon tropis Savana 2019, mereka mampu melakukan upaya-upaya itu ya karena ternyata sadar bahwa mereka tidak lagi ingin ditolong gitu ya, tidak lagi ingin ditolong seperti di tahun 2006 gitu. Mereka sekarang paradigmanya ingin menolong, bahkan ketika ada kejadian kebencanaan di daerah lain pun jiwa kegotong royongannya, kepedulian mereka sudah sangat tinggi. Bahkan ketika diumumkan hari ini ada penggalangan dana, besok insya Allah sudah banyak yang berdonasi. Artinya ketangguhan secara kewilayahan itu sudah dibangun dan sudah diresapi ke masing individu. Karena ada salah satu moto ataupun penyemangat gitu ya. Kekuatan terbesar dalam penanggulangan bencana adalah orang-orang dengan jiwa relawan. Ya, jadi dimanapun mereka berada, misalkan teman-teman di media karena kerelawanannya menginformasikan dengan benar, mengedukasikan gitu ya, karena ada peran media di Pentahelix. Kemudian pemerintah juga melakukan perencanaan anggaran dengan baik, masyarakat itu sendiri melakukan upaya mitigasi secara mandiri, dunia usaha dengan CSR-nya mendonasikan. Ini artinya sudah dibangun dengan sangat bagus sebetulnya konsepnya, sehingga kegotong royongannya ini dan melalui DPRD tentunya kolaborasi ini diramu, karena DPR adalah perwakilan dari rakyat, yang bisa meramu itu adalah dari DPR, legislatif, yudikatif, dan kami sebagai pelaksana bersama dengan relawan-relawan. Gitu. Dan dalam penyusunan anggaran, mengeluarkan anggaran itu kan wakil rakyat juga akan melihat kebutuhan realnya seperti apa, ngatain ya Pak Aka dan juga Pak Rajut ya, Pak Gunawan ya. Jadi masyarakat juga kalau misalnya di satu daerah kan pasti ada keunikannya masing-masing, kebutuhannya mungkin akan berbeda dengan yang lain juga ya, terkait dengan kebencanaan ini Bapak ya. Ini kalau misalnya ada pendataan ya harus disampaikan informasi yang jelas dan gamblang, jangan sampai kemudian alokasi anggaran sudah ada, programnya sudah keluar, ternyata sebenarnya bukan itu yang diperlukan, Mas. Geseh, bahasa Inggris itu geseh. Geseh, wih aku wis kewengen kakean gaweane ya rada geseh. Kamu nggak geseh kamu. Apa, Mas? Gereh. Kok gereh? Gereh nek harus banget ya enak loh Mas. Oh, jangan ngomong kesek tuh. Ini bencana malah ngerebok. Aku nek kalau Logistik aku lho, bencana logistik loh kan. Yang kok kesek dirampung sih acarane kok logistik gampang kok balikin malah aku. Ya udah yuk mari kita selesaikan Mas. Tuh, kok malah nantang. Tapi itu katanya minta diselesaikan. Udah biar selesaikan sendirilah pokoknya Ya kita. udah. Ini yang terakhir nih monggo nih dari Pak Aka, Pak Gunawan, yang terakhir Pak Rajut bisa menyampaikan juga harapannya dan juga ada himbauan kepada pemirsa. Monggo Pak Aka dulu silakan. Baik, kalau dari kami di masa-masa semacam ini ya, jadi di puncak musim penghujan, jadi memasuki musim penghujan tentunya kewaspadaan harus ditingkatkan, terutama wilayah-wilayah yang memiliki ancaman bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Lebih aware lagi membangun budaya gotong royong, termasuk memahami sistem peringatan dini di wilayahnya masing-masing. Kentongane sing ilang ya mulai dibikin lagi gitu Kalau terkait dengan tsunami saja, Bantul alhamdulillah kemarin baru menyelesaikan gitu ya sebagai konseptor SNI, Standar Nasional Indonesia untuk sirine peringatan dini tsunami ya. Jadi kami baru menyelesaikan itu. Terus kalau yang di masyarakat ya kentongan WA-ne grup isih aktif ya diaktifkan lagi untuk penyebaran informasi dan aksi merespon peringatan dininya tadi. Ya, jadi bagaimana kita melakukan upaya di fase kedaruratan. Dan jangan lupa tadi kalau ada kedaruratan panjenengan bisa menghubungi 112 atau ke yang ada WA-nya gitu ya. Nek waduh aku pulsaku turah-turah ya Mas, tak lewat WA wae boleh. Jadi 0274 646 2100. Jadi monggo warga masyarakat Bantul bisa menghubungi kami laporan kucing tadi, kebakaran atau OTT, operasi tangkap tangan ini ya. Jadi bukan operasi tangkap tangan ya. Jadi kami ada program itu bisa menghubungi nomor itu. Monggo untuk kebersamaan mari kita lebih siap untuk selamat. Siap. Pak Gunawan, monggo mewakili dari pemerintah Kabupaten Bantul silakan. Baik, terima kasih. Jadi bencana ini mestinya tidak menjadi halangan bagi kita semua. Mari kita mulai bersahabat dengan bencana apapun yang terjadi, dan saya yakin dengan kebersamaan, dengan rasa gotong royong,
dengan kerjasama dengan semua jajaran relawan, Bantul akan menjadi lebih tangguh di dalam penanganan bencana. Mantap sekali. Nah, untuk menutup diskusi, monggo silahkan tentunya Pak Rajut untuk bisa menyampaikan. Kami dari mewakili DPRD DIY, kami berharap masyarakat untuk bisa sadar hukum, tertib terhadap perda-perda yang sudah ada kaitan dengan kebencanaan, perda tentang tata ruang, kemudian perda tentang Trantibum, karena di situ semua mengatur bagaimana masyarakat bisa tertib di segala hal, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menjaga ekosistem lingkungan, kemudian sepadan sungai, bangunan yang tidak boleh dibangun di aliran, itu semua diatur di situ. Ya. Saya berharap masyarakat untuk itu bisa mentaati dan sadar hukum, sehingga potensi bencana yang sudah kita tuangkan pencegahannya di dalam perda itu bisa benar-benar bisa mencegah, karena perda itu dibuat untuk mencegah bagaimana meminimalisir terjadinya bencana karena ulah manusia. Ya, siap, mantap sekali. Matur nuwun Pak Rajut, Pak Gunawan, Pak Aka juga terima kasih sekali ya. Sudah jelas semuanya. Tenane. Penanggulangan. Iya, bagaimana betul. menghadapi bencana. Betul sekali. Jadi pemirsa, kita memang harus selalu siap sedia bagaimana mengkondisikan terutama diri kita, keluarga kita dulu ya kan Mas. Tanya keluarga si Tatang. Nah ya tadi betul sekali. Pokoknya yang kita ingat si Tatang karo telenan. telenan dan ampet si Anu. AMPD. Nah, pokoknya kita harus tangguh ya pemirsa ya. Harus semuanya. Biar tangguh terus, tonton terus Arji pokoknya ya. Iya. Tapi sekarang kita mau pamit dulu. Saya Ica Dewi. Saya Novi Kalur. Dan juga ketiga narasumber kami, sekali lagi matur nuwun, kita pamit, ketemu di Arji berikutnya. Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Sengaja aku datang ke kotamu, lama pian tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali, berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku basah. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Walau diriku kini telah berbeda, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku basah. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau
peluk diriku basah. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu